Anak baru dari Madura ini bikin geger satu sekolah. Katanya sih anggota geng motor, tapi pas dipanggil ke ruang bimbingan sekolah, justru terungkap sesuatu yang gak ada yang nyangka. Sebelum lanjut ke ceritanya, yuk subscribe dulu agar bisa berkembang. Terima kasih. Namanya Raka, anak kelas 11 di salah satu SMA negeri di Surabaya. Dia baru pindah sekitar 2 bulan lalu dari Madura. Dari awal masuk, Raka udah berhasil nyita perhatian satu sekolah. Bukan karena dia ranking 1 atau jago ekskul, tapi karena penampilannya yang beda dari yang lain. Raka punya rambut agak gondrong. Gak panjang banget sih, tapi cukup buat kelihatan beda di antara murid cowok lainnya yang pada rapi. Tiap hari dia datang ke sekolah naik motor RX King yang udah tua tapi bersih dan kinclong. Suaranya berisik banget tiap pagi. Masuk ke parkiran sekolah, sampai beberapa guru sering nengok dari jendela ruang guru. Belum lagi, jaket kulit hitam yang hampir selalu dia pakai. Bahkan kadang, pas upacara juga lupa dilepas. Bukan karena sengaja pengen mencolok, tapi katanya sih udah kebiasaan dari kampung. Orang-orang mulai nebak-nebak, ada yang bilang dia anak motor liar. Ada juga yang bilang dia pindah karena dikeluarin dari sekolah sebelumnya. Tapi Raka nggak pernah ngasih klarifikasi. Dia bukan tipe anak yang suka banyak omong. Di kelas, dia lebih sering duduk di pojokan, deket jendela, sambil nyoret-nyoret buku gambar. Kadang senyum dikit, tapi lebih sering datar. Yang bikin makin rame, tiap jam pulang sekolah, dia nggak langsung cabut. Biasanya nongkrong sebentar di parkiran, duduk di motor sambil mainin korek api kecil, atau dengerin lagu pakai earphone. Sering kelihatan ada beberapa orang dari luar sekolah yang nyamperin dia, pakai jaket dan helm. Mereka ngobrol sebentar, terus bareng-bareng pergi. Dari situ, makin kuat gosipnya. Gue yakin dia anak geng motor deh. Lo tau nggak? Katanya, dia pernah tawuran, sampai ada yang masuk rumah sakit. Padahal semua itu cuma cerita dari mulut ke mulut, gak ada bukti. Tapi itulah dunia remaja, sekali punya image, susah buat dihapus. Dan Raka seakan membiarkan semua itu mengalir aja. Sampai suatu hari, sekolah dibuat geger. Motor kepala sekolah dicoret-coret orang tak dikenal. Parahnya lagi, itu kejadian siang bolong di parkiran sekolah. Gak ada yang lihat langsung. Tapi esoknya, pihak sekolah dapat kiriman rekaman CCTV yang nunjukin seseorang bertopi dan pakai jaket kulit semprot motor itu, pakai cat merah. Wajahnya ketutupan helm, tapi motornya mirip banget sama RX King-nya Raka. Besoknya, nama Raka langsung muncul di daftar panggilan ruang bimbingan konseling. Waktu dia masuk ruangan, suasananya sunyi. 3 guru sudah duduk menunggu Bu Dina dari bimbingan konseling, Pak Iskandar guru olahraga, dan wakil kepala sekolah. Mereka semua menatap Raka seperti sedang menunggu pengakuan. Tapi Raka tetap tenang. Dia duduk dengan sopan, buka jaket kulitnya, dan lipat tangan di meja. "Raka, kamu tahu kenapa kamu dipanggil?" tanya Bu Dina dengan nada lembut tapi tegas. Raka mengangguk pelan. "Saya tahu, Bu, soal motor Pak Kepala Sekolah kan?" "Betul. Kami lihat rekaman CCTV. Dan ya, motor itu sangat mirip dengan milikmu." Raka tidak langsung membela diri. Dia menghela napas pelan, lalu berkata, "Saya ngerti kalau semua orang mikirnya begitu. Tapi saya nggak ngelakuin itu. Waktu kejadian, saya lagi nganterin pesanan ojek online. Saya punya bukti riwayat perjalanannya." Semua guru saling pandang. Mereka nggak nyangka, ternyata Raka kerja sampingan juga. "Kamu ojek online?" Raka mengangguk. "Iya, Bu, saya tinggal di kos dekat stasiun. Setiap pulang sekolah, saya ambil orderan. Saya pengen bantu ibu di rumah. Bapak saya udah meninggal. Saya nggak bisa sepenuhnya ngandelin kiriman." Ruangan itu hening. Tiba-tiba suasana yang tadinya penuh kecurigaan berubah jadi iba. Tatapan guru-guru tadi mulai melunak. Tapi tetap saja, nama Raka udah terlanjur dicap. Walau bukti dirinya nggak bersalah kuat, tetap aja ada sebagian siswa yang masih bisik-bisik dan ngelirik sinis. Itu hari pertama Raka ngerasain gimana susahnya ngubah persepsi orang cuma gara-gara penampilan
dan prasangka. Tapi yang luar biasa, dia nggak marah. Dia nggak nyalahin siapa-siapa. Dia tetap datang sekolah seperti biasa, tetap nyapu halaman waktu piket, tetap senyum sopan ke guru, dan tetap bantu teman kalau ada yang kesusahan. Dalam diam, dia membuktikan anak yang kelihatan nakal belum tentu nggak punya hati. Kadang, mereka cuma sedang belajar bertahan hidup. Hari-hari setelah kejadian itu, Raka tetap datang ke sekolah seperti biasa. Tapi bisa dirasain, suasananya nggak sama. Teman-teman sekelas mulai jaga jarak. Yang biasanya nyapa jadi cuma lirik doang. Bahkan ada yang bisik-bisik setiap Raka lewat. Nggak ada yang terang-terangan nuduh, tapi semua tatapan terasa nggak nyaman. Raka tahu, dan dia nggak bodoh. Tapi dia memilih diam. Dalam hatinya, dia udah sering ngalamin hal kayak gini. Dinilai dari luar, ditebak-tebak isi kepalanya, dicap macam-macam hanya karena dia beda. Tapi bukannya kesel, dia justru makin tenang karena dia tahu waktu akan nunjukin siapa sebenarnya dirinya. Hari Sabtu itu, sekolah ngadain kegiatan bersih lingkungan. Semua murid diwajibkan ikut. Dari kelas 10 sampai 12, berkumpul di lapangan, bawa alat kebersihan masing-masing. Banyak yang ogah-ogahan. Ada yang cuma datang buat absen, ada juga yang main ponsel di pojokan. Tapi Raka beda. Dia datang paling pagi, bawa sapu lidi, karung bekas, dan sarung tangan. Dia langsung nyari bagian halaman belakang sekolah, yang sering ditinggalin area, yang rumputnya tinggi, dan banyak sampah plastik. Sendirian, dia mulai nyapu dan angkut sampah ke karung. Beberapa guru memperhatikan dari jauh. Salah satunya Budina. Lama-lama beliau nggak tahan. Dia mendekat, ikut bantu, dan mulai ngobrol. Raka, kenapa kamu masih semangat ikut kegiatan kayak gini? Padahal kamu lagi diisukan nggak enak. Raka tersenyum tipis. Kalau saya ikut males-malesan, orang makin yakin saya anak nakal. Tapi kalau saya buktiin pelan-pelan, lama-lama mereka bakal ngerti juga. Budina diam, terharu. Dari sekian banyak siswa, justru anak yang sempat dicurigai inilah yang paling tulus. Hari itu juga, Budina penasaran dan mulai cari tahu lebih dalam tentang Raka. Lewat obrolan singkat, Raka cerita soal kesehariannya. Ternyata selain sekolah dan kerja ojek online, Raka juga aktif di komunitas motor sosial bernama King Rider Sosial. Mereka bukan geng motor yang sering dilihat di berita atau film. Mereka komunitas anak muda pecinta motor tua yang sering turun langsung ke jalan buat ngatur lalu lintas, bagi nasi bungkus ke pemulung, atau bantu korban banjir di pinggiran kota. Bahkan, Raka pernah ngurusin donasi buat salah satu sekolah rusak di kampung halamannya di Madura. Budina kaget, kenapa kamu nggak pernah cerita hal-hal baik ini ke orang-orang? Raka menjawab dengan tenang, biarin aja mereka tahu sendiri, Bu. Kalau saya cerita duluan, nanti dibilang pamer. Dan disitulah pandangan Budina berubah total. Raka bukan hanya anak yang salah paham, tapi dia juga contoh nyata bahwa remaja itu bisa keren tanpa harus nyeleneh, bisa beda tanpa harus nyari masalah. Hari-hari berikutnya, perlahan suasana sekolah mulai berubah. Raka masih jadi dirinya yang pendiam, tapi sekarang mulai ada yang ngajak ngobrol. Beberapa teman mulai minta maaf, bahkan ada yang ngajak bareng ke kantin. Meskipun belum semuanya percaya penuh, tapi Raka tetap tenang. Dia nggak balas tatapan sinis dengan benci. Dia nggak ladeni omongan miring dengan marah. Dia tetap buktiin lewat sikap, dan tanpa sadar, banyak yang mulai mikir. Mungkin selama ini kita terlalu gampang ngecap orang dari luarnya doang. Hari-hari mulai berlalu. Sekolah kedatangan tamu istimewa. Sebuah komunitas motor sosial dari luar kota datang untuk berbagi pengalaman dengan para siswa. Aula penuh. Semua murid duduk rapi. Di depan, berdiri beberapa anggota komunitas yang tampil rapi, dengan jaket komunitas dan senyum ramah. Salah satu yang berdiri paling depan adalah Raka. Semua murid melongo. Guru-guru tersenyum kecil. Tak ada yang menyangka, anak yang sempat dicurigai dan dijauhi beberapa minggu lalu, ternyata dihormati dan dipercaya jadi pembicara. Selamat pagi semuanya,
Nama saya Raka, suaranya tenang tapi jelas. Saya tahu, mungkin banyak dari kalian yang sempat dengar gosip tentang saya. Dan itu wajar, saya nggak marah. Karena dulu, saya juga pernah kayak kalian mudah percaya omongan orang, gampang nilai dari tampang luar. Tapi sekarang saya belajar, kita nggak bisa paksain orang buat suka sama kita. Tapi kita bisa buktiin siapa diri kita lewat tindakan. Semua aula sunyi. Suara motor RX King yang dulu bikin risih, sekarang jadi simbol dari perjuangan dan perubahan. Raka lanjut cerita soal komunitasnya. Bagaimana mereka bantu korban longsor, bagikan makanan ke yang butuh, dan bantu anak jalanan belajar baca tulis. Semua dilakukan bukan buat viral, tapi karena mereka tahu anak muda juga bisa punya dampak positif. Setelah acara selesai, banyak yang datang nyamperin Raka. Ada yang ngajak ngobrol, ada yang minta maaf, bahkan ada yang nanya gimana caranya bisa ikut komunitas itu juga. Dan satu hal paling bikin haru, Pak Kepala Sekolah berdiri di depan semua murid dan berkata, "Hari ini kita semua belajar bahwa anak muda yang punya semangat baik harus kita dukung, bukan kita curigai." Terima kasih Raka, karena sudah ajarkan kami semua untuk nggak menilai buku dari sampulnya. Setelah itu, suasana sekolah berubah. Raka jadi lebih terbuka. Mulai sering diajak diskusi oleh guru, diminta bantu bikin kegiatan sosial di sekolah, dan bahkan jadi salah satu koordinator program peduli lingkungan. Yang dulunya dianggap anak bermasalah, sekarang justru jadi panutan. Tapi, Raka nggak pernah sombong. Dia tetap datang pagi-pagi, tetap bantu bersih-bersih tanpa diminta, dan tetap senyum kecil kalau ada yang nyapa. Waktu ditanya kenapa dia tetap rendah hati, Raka cuma bilang, "Karena saya tahu rasanya dinilai salah. Jadi saya nggak mau balik ngelakuin hal yang sama ke orang lain." Pesan moral dari cerita ini adalah, kadang orang yang kita sangka buruk justru sedang berjuang lebih keras dari kita semua. Jangan terburu-buru menilai seseorang dari penampilan atau gosip. Dan untuk yang pernah salah jalan, bukan berarti nggak bisa berubah. Selalu ada jalan pulang. Asal kita mau belajar, jujur pada diri sendiri, dan berani berubah.